Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliuniawati Sunaria dari kelas 12 IPA 2 absen 15. Pada video kali ini saya akan bahas sedikit mengenai Al-Qaidul Khamsa, yakni 5 kaidah pokok usul fikih. Poin pertama, al-umuru bima qasidiha. Segala sesuatu tergantung tujuannya. Nah, dasar hukum kaidah ini yakni innama a'malu biniat. Sahnya perbuatan tergantung pada niatnya. Perbuatan yang dimaksud di sini yaitu segala bentuk aktivitas yang berupa ucapan maupun gerak tubuh kita. Lantas, apakah ketika kita hendak melakukan sesuatu harus disertai niat? Nah, inilah fungsi daripada niat, yakni untuk membedakan antara suatu bentuk ibadah dengan ibadah lain yang serupa dengannya. Seperti contoh, pada saat kita hendak sholat, kita dihadapkan antara dua pilihan, antara sholat fardu dan sholat sunnah. Nah, ketika kita hendak melaksanakan sholat yang 4 rakaat, kan ada zuhur, asar, dan isya. Nah, disitulah fungsi niatnya. Kalau kita hendak melaksanakan sholat di siang hari, berarti niat yang harus kita ucapkan yakni niat sholat duhur. Jangan sampai salah berniat. Contoh lain, ketika kita hendak bersedekah, seperti yang kita ketahui, di dalam sebuah program televisi banyak yang menayangkan bentuk bantuan untuk orang yang kurang mampu dari orang yang berkecukupan. Di situ, hal pertama, niat utama kita yakni untuk bersedekah. Sedangkan orang lain yang menilai kita, yakni mereka itu menilai kita riya. Kita memamerkan harta kepada orang-orang yang melihatnya. Kita merasa mampu dibanding orang-orang yang kita kasihi tersebut. Namun, kembali lagi, itulah fungsi daripada niat. Yakni kesimpulannya di sini, niat yang mengetahui hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kedua, al-yakinu la yuzalu bisaki. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan. Artinya, keraguan yang baru datang pada suatu keyakinan yang disebabkan oleh suatu hal yang bersifat eksternal atau dari godaan setan, tidak bisa menghilangkan keyakinan tersebut. Dalam sebuah contoh, ketika kita merasa apakah kita sudah berwudu atau belum, namun ia yakin bahwa ia telah berwudu, maka hukumnya di sini yakni ia telah berwudu. Dalam contoh lain juga, ketika ia telah berwudu, lalu dia yakin bahwa dia tidak berhadas atau tidak kentut, namun ia masih ragu apakah ia tadi telah batal wudhu atau belum. Akan tetapi, hal pertama yang ia yakini yakni ia belum batal berwudhu. Maka hukum di sini yakni ia tetap suci terhadap wudhunya tersebut. Kesimpulannya, suatu hukum ditetapkan atas dasar keyakinan pertama pada diri orang tersebut. Poin yang ketiga yakni al-masyaqqatu tajlibu taisyir. Kesulitan menuntut kemudahan. Dasar hukum kaidah ini yakni yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Maksudnya yakni Islam sebagai agama penyempurna agama-agama terdahulu, sebagai agama terakhir yang diajarkan atau dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah dalam menjalankan agama tersebut, Allah tidak akan memberi kesulitan terhadap mereka, seperti apa yang menimpa umat-umat terdahulu. Contoh dalam penerapan hidup sehari-hari yakni ketika kita sakit yang tidak dimungkinkan untuk terkena air, nah itu kita diperbolehkan atau diwajibkan untuk bertayamum ketika hendak sholat.
demi kebaikan bersama. Lantas, ketika kita sakit parah, tidak bisa berdiri, maka Allah memperbolehkan sholat dengan duduk atau dengan tidur. Pada poin keempat, al-dhararu yuzalu, bahaya harus dicegah. Dasar hukum kaidah ini yakni la dharara wala dirara, yang artinya tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Islam sangat melarang suatu bentuk tindakan kejahatan, apalagi yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Terlebih lagi, tindakan kejahatan tersebut dilakukan atas dasar balas dendam yang nantinya dapat merugikan diri sendiri. Contoh dalam penerapan hidup sehari-hari, yakni ketika seseorang tersebut sangat kelaparan karena beberapa hari tidak makan dan tidak ada satupun makanan yang dapat dimakan, maka ia dilarang untuk memotong bagian tubuhnya sendiri demi menyelamatkan nyawanya. Hal yang seharusnya ia lakukan yakni berdoa kepada Allah agar diberikan kesabaran dan dipermudahkan rezekinya untuk memperoleh makanan. Pada poin kelima, al-ahdatu muhkamatun. Kebiasaan bisa dijadikan sebagai hukum. Mara'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa yang dilihat atau dianggap baik oleh seorang muslim, maka menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah baik. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada seseorang yang bekerja sebagai menjaga sapi milik orang lain, maka anak pertama dari sapi yang ia jaga akan menjadi upahnya, dan anak kedua atau selanjutnya dari sapi yang ia pelihara akan menjadi milik majikannya tersebut. Begitu juga selanjutnya. Oke, segitu penjelasan mengenai Qawaidul Khamsah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.